Nah saya ngaji Sabtu pagi itu kalau besok semuanya pakai Quran. Untuk apa? Mengeliminir ngantuk. Baca seperti ini saya bacakan. Alhamdulillah semuanya benar kan itu nih. Kalau nggak percaya datang Pak Aris Mas Toto. Ibu-ibu baca. Saya bela-belain. Kenapa? Mau baca Quran. Karena susahnya orang baca Quran. Sedikit demi sedikit. Merenunglah Mas Toto. Merenunglah Mas Toto. Merenunglah Mas Toto. Cari model ngaji yang model seperti ini. Pakai slide. Keren apa enggak? Keren. Ya cuma dapat keren gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bacakan surah Fussilat dulu. Surah Fussilat. Surah 441. Halaman 479. Pas main itu ya, ayat 26. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Bismillah. Waqala, dan berkatalah alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir atau ingkar, la tasma'u, janganlah kalian mendengar, lihadzal Qur'ani, kepada ini bacaan Al-Quran, walghaw, dan buatlah kegaduhan, fihi, di dalamnya, la'allakum, agar kalian semua taghlibun, kalian dapat mengalahkan. Baik, jadi konsep udah dari dulunya itu yang namanya setan menjauhkan manusia dari Allah. Sulit umat Islam menang kalau meninggalkan Al-Quran. Susah. Kalau umat Islam jauh dari Al-Quran, gampang sekali untuk dikalahkan dalam keadaan apapun, kapanpun, dalam bentuk apapun. Jadi kalau jauh itu dari Al-Quran, gampang dikalahkan. Nah, termasuk orang Barat itu, mereka masuk Islam itu gara-gara membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, dipelajari, direnungi, penasaran, pelajari, direnungi, pelajaran, terus seperti itu. Akhirnya kebuka itu yang namanya hati dan pikirannya. Nah, padanan ayat yang model seperti ini kenyataan. Sekarang surah Al-Furqan, halaman 362, ayat yang ke-30, baris kelima dari bawah. Waqala Rasul. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata Rasul Muhammad, ya Rabbi, wahai Tuhan penciptaku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Quran, ini Al-Quran, mahjuran, diabaikan atau ditinggalkan. Nyata apa enggak ini Saudara? 1400 tahun yang lalu dari prediksi bahwa umat Islam memang banyak, tapi yang perhatian Al-Quran sedikit. Allahu Akbar. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini ibarat Rasulullah lalu sedekah. Ya Allah, gimana nih umatku meninggalkan Al-Quran. Astagfirullah. Nyata ini Mas Dokter, ya kan? Ini berarti orang yang terseleksi. Orang yang apa? Orang terseleksi semuanya ini. Ya Allah, orang terseleksi. Waduh, Masya Allah, Pak Haji Pur, Pak Del, Pak Haji Nahiman. Ngaji tafsir kayak gini udah berapa tahun Pak Haji Nahiman? Susah berpuluh. Itu Pak Haji Gunawan kayak gitu. Yakinlah Allah akan memberikan pahala dan ridho kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Ya Ustaz ya, ini sekedar kita isu tentang Al-Quran. Baik, kita kembali ke surah Ali Imran halaman 71 tentang keadilan baginda Nabi Muhammad SAW dalam hal pembagian ghanimah. Baik, Mas Toto, langsung perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana, dan tidak ada atau mungkin li nabi, bagi seorang nabi, an yakhula, untuk ia berkhianat dalam ghanimah. Wa may yakhlul, dan siapa yang berkhianat, yati, dia akan datang bima qala, dikhianatinya, korupsi,
Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Tuh, stop, lanjut. Summa, kemudian tuwafa, ditunaikan balasan, kulu, tiap-tiap nafsin, diri atau jiwa, maka sabat, apa yang dia telah kerjakan, wahum, dan mereka la yuzlamun, tidak mereka dizolimi. Tuh, ya Allah, ayat 161 terjemah bebas. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Sebab nuzul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan hilangnya permadani merah pada perang Badar. Kata sebagian orang, mungkin Rasulullah SAW telah mengambilnya, maka turunlah ayat ini. Jangankan manusia, sengaja difitnah, nyolong permah. Itu nggak ada lain adalah munafik itu. Ya Allah, direkayasa. Ini ayat ini turun berkenaan dengan setelah mendapatkan harta rampasan perang, ada permadani kan karpet lah. Zaman dulu itu kan yang namanya perang pakai tenda, terus di dalam tenda kalau istirahat digelar karpetnya agak bagus. Paling yang ambil ini semua kurang ajar. Ambil Mas Toto ya, astagfirullahaladzim, sabar Mas Toto, apa sabar, ya kan? Udahlah, meluangkan waktu untuk masjid, meluarin dana untuk masjid, tenaga, waktu, pikiran diberikan, masih di ya kan? Nah, gini Mas Toto, ketika kita ngaji, nanti ketika menjumpai model-model yang tidak diinginkan, kita nggak baper gitu, kita nggak apa. Makanya bedanya orang punya ilmu dan nggak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu nggak kagetan gitu loh. Oh, jangankan kita, Rasulullah aja difitnah. Kalau kita nggak punya, biasa-biasa aja lah. Membela diri sewajarnya, tapi nggak usah.